Sama-sama ya. Baik, kita mulai saja ya adik-adik peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan Golongan 3, Angkatan 5 yang tergabung dalam kelompok, ini kelompok 2 ya? Kelompok satu, Pak. Oh, kelompok 1. Baik, kita mulai saja pertemuan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini betina gala ya? Nggak ada pejantan. Ada, Pak. Kemana Ada dua, pejantan? Berapa orang pejantan kamu? dua Pak. Dua, Oh, Pak. dua. Nah, kemana? Jangan-jangan belum bangun tidur ini. Iya, si Kristalia, Yuyun, nggak apa-apa kalau nggak usah pakai background. Kalau nanti nggak kelihatan videonya, nggak apa-apa kalau nggak usah pakai background. Oh, Yuyun udah jelas ya. Ya. Baik. Nah, adik-adik peserta pelatihan dasar yang tergabung dalam kelompok 1 angkatan 5 ya. Oke. Nah, pagi ini merupakan pertemuan pertama kita di sinkronus satu kita untuk pembelajaran agenda ketiga. Seperti yang kalian ketahui bahwa di pembelajaran agenda pembelajaran pelatihan dasar ini kalian belajar per agenda, di mana ada 4 agenda dan kalian sudah melewati agenda kedua yaitu nilai-nilai dasar eh, nilai dasar pegawai negeri sipil. Nah, hari ini kalian masuk ke agenda ketiga. Insya Allah nanti agenda ketiga ini di pembelajaran daring akan berlangsung selama 2 hari. Ya, today, Wednesday, and tomorrow Thursday. Jadi selama 2 hari ini saya diberikan amanah untuk membersamai kalian dalam pembelajaran agenda kedua, baik pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus. Nah, pembelajaran kita daring ini ada 2, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu pembelajaran daring ada pertemuan tatap muka secara virtual atau adanya virtual classroom. Sedangkan asinkronus itu tidak ada tatap muka, tapi kalian tetap dalam apa ya, situasi pembelajaran. Oke. Baik. Nah, di pertemuan kita kali ini kan nanti kita akan ada 2 sinkronus ya. Pembelajaran kita ada 2 sinkronus yaitu sinkronus 1 dan sinkronus 2. Sinkronus 1 hari ini akan berlangsung 2 jam pelatihan 2 kali 45 menit dan sinkronus 2 insya Allah nanti akan berlangsung besok. Besok kita sinkronus 2 ya. Ya, besok kemungkinan schedule-nya kita mundur jam 13-an ya karena besok itu ada evaluasi rancangan aktualisasi CPNS golongan 2 angkatan 4 dan 3 dan 4. Hari ini juga ada evaluasi rancangan aktualisasi atau seminar aktualisasi itu CPNS golongan 2 angkatan 1 dan 2 di mana saya menjadi coach salah satu dari kelompok di angkatan 1 dan hari ini seminar evaluasi rancangan aktualisasi. Jadi mohon maaf kita reschedule jadwal seharusnya kita jam 8 kita percepat maju jam 7. Nanti insya Allah karena nanti ada seminar itu dimulai jam 8. Jadi kita nanti saya agak telat sedikit. Saya izin ke panitia kemungkinan saya agak telat dikit untuk bergabung di evaluasi rancangan aktualisasi. Gitu ya. Jadi saya lihat ini wajahnya masih ngantuk. Masih ngantuk ya semuanya ya. Ya sudah ngopi. Oh, ada nggak cewek yang ngopi ini? Kalau saya lagi ngopi, kebetulan saya lagi di Diklat. Di Diklat hari ini ada penutupan PKA dan ada kopi nih. Oke, ya. Jadi pembelajaran kita
akan berlangsung kurang lebih 2 kali 45 menit atau 2 jam pelatihan. Dengan agenda pembelajaran kita untuk hari ini sinkronus 1, yang pertama kita perkenalan ya, perkenalan, kemudian yang kedua kita ini overview, sedikit overview tentang materi, dan yang ketiga itu penjelasan tugas asinkronus. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di pembelajaran asinkronus itu tidak ada tatap muka. Jadi kalian mengerjakan tugas secara mandiri, tapi kalian tetap di bawah pengawasan tutor atau fasilitatornya. Ya, dalam hal ini saya yang diberikan tugas untuk membersamai kalian atau memfasilitasi pembelajaran agenda ketiga ini. Baik, nah agenda ketiga ini namanya itu agak panjang ini namanya itu. Kalau agenda 1 kan sikap perilaku bela negara gitu ya. Kalau agenda 2 nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Nah agenda ketiga ini agak panjang ini. Kalau kita lihat bisa jadi antara Muarenim Lahat saking panjangnya itu ya. Atau Muarenim Prabu Muli. Yang mana yang lebih jauh, Muarenim Lahat atau Muarenim Prabu Muli ini? Muarenim Prabu ya. Nah mungkin jaraknya mungkin saking panjangnya itu ya. Nama agendanya peran dan kedudukan dan peran pegawai negeri sipil dalam mewujudkan smart government berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, panjang itu ya. Iya, udah tahu saya orang Indonesia suka sekali yang panjang-panjang menyusun kalimat ya. Iya. Beda dengan ini, dengan apa? Dengan orang, bukan membandingkan ya. Kebetulan ini langsung perkenalan saja. Kebetulan saya pendidikannya S1 pendidikan bahasa Inggris di Universitas Wijaya, S2 pendidikan bahasa Inggris juga di Universitas Wijaya, dan S3-nya itu administrasi pendidikan di Universitas Bengkulu. Jadi kebetulan saya basicnya S1 S2 bahasa Inggris. Jadi kami ada belajar tentang cross cultural understanding waktu itu, pemahaman lintas budaya. Nah, kalau saya perhatikan kalau ada Pak? Nah, tidak ada sepertinya. Ruang berapa, Wi? Ruang berapa? Oh, udah mulai sekarang? Belum? Oh, jam 8 kamu ya? Iya. Oke, enggak apa-apa. That's okay. Ya, jadi kalau kita perhatikan kalau orang itu senangnya yang to the point namanya. Nah, kalau orang Indonesia ini senangnya beat around the bush. Nah, kalau kita artikan istilahnya beat around the bush itu apa ya? Bush itu semak-semak. Jadi muter-muter gitu ya. Ya, artinya bertele-tele. Yang namanya panjang. Oke. Itu ya. Oke, lanjut ke perkenalan. Itu ada nama saya. Nama saya singkat saja Alam Syahril kalau kalian di awal. Kalau kepanjangan boleh disingkat huruf depan dan huruf akhir, yaitu Aril. Nah, jadi bukan berarti gaya-gayaan Aril itu ya. Memang namanya memang asli Alam Syahril disingkat Aril gitu ya. Oke. Oke, kalian boleh saya panggil saya Coach Aril karena saya juga berperan sebagai coach ya. Oke, walaupun bukan di kelompok 1 ya. Kalau nggak salah saya jadi coach di kelompok 2 kalau nggak salah. Di angkatan ini. Kalau di angkatan 5 ini kalau nggak salah saya di kelompok kedua kalau nggak salah. Lupa saya. Karena besok mulai pertemuan coachingnya. Nah, itu singkat saja. Kemudian sehari-hari saya seorang Widya Iswara. Ya, kalau kalian ditanya apa itu Widya Iswara itu pegawai negeri sipil yang diberikan tugas untuk mendidik, mengajar dan melatih pada pelatihan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara maupun non aparatur sipil negara. Jadi kalau kalian kuliah dulu yang ngajar namanya dosen gitu kan. Kalau sekolah dulu yang ngajar namanya guru. Nah, kalau diklat PNS yang ngajar namanya Widya Iswara atau biasa disingkat WI. Nah, gitu ya. Widya Iswara asal katanya itu Widya itu ilmu, Iswara itu ratu atau raja. Jadi maknanya kira-kira yang punya ilmu, berilmu. Alhamdulillah ya. Oke, itu. Di BKPSDM Kota Lubuk Linggau, saya dari BKPSDM Kota Lubuk Linggau, home base-nya, pangkalan data PNS-nya di pemerintah Kota Lubuk Linggau instansinya. Before that, I'm an English teacher. Sebelumnya saya seorang guru bahasa Inggris dari tahun 94 sih sebenarnya. SK-nya 94 kena Desember, jadi mulainya 95 ngajar Januari, Februari. Jadi dari tahun 94 sampai dengan 2009, I am an English teacher at Vocational High School, Technical High School. Saya ngajar STM, ya, ngajar cowok kalau STM Negeri Lubuk Linggau. Kemudian pada tahun 2009 saya pindah menjadi seorang Widya Iswara,
pengajar ya. Kalau untuk di diklat ini dari kita ada 10 widaiswara dan saya satu-satunya yang basicnya guru. Artinya dari pengalamannya juga basic keilmuan. Oh, ada satu lagi yang WI pertama Bu Ade itu juga SPD dia. Ya. Oke. Tapi kalau untuk yang basicnya pure teacher itu saya kebetulan ya ada kesempatan waktu itu untuk pindah. Oke, itu saja sedikit perkenalan dari saya. Oke, kalau dari segi apa ya senioritas jangan ditanya ya. Mungkin saya seumuran dengan ayahnya atau bapaknya di rumah ya. Ya, saya sudah kepala 5 saya. Ya, kalau diizinkan, insya Allah diizinkan sampai pensiun 60, kemungkinan saya 4 tahun lagi pensiun. 2029, ya insya Allah akan purna bakti. Ya, oke. Mudah-mudahan tercapai ya pensiunnya ya. Ya, karena sekarang kita tidak tahu ya. Ya, we don't know what will happen next. Kita tidak tahu apa yang akan kemungkinan terjadi. Itu kan tidak bisa kita menentukan gitu ya. Oke, baik. Itu sedikit perkenalan dari saya. You have any question? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau dengan saya enggak usah JM-JM, belajarnya santai aja ya. Ya. Kalau kalian dengar tadi manajer tadi panggil saya Yai karena di BKPSDM juga di UPT Diklat, UPT kan bagus M. Dari segi umur kayaknya saya termasuk yang tertua lah gitu ya. Ya, kepala badannya saja 71, kepala UPT lebih muda lagi 80-an. Ya, makanya saya dipanggil Yai. Karena saya aslinya orang dari Palembang, dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, oke, Indralayo, Layo lewat dikit. Layo lewat, kayak Agung belum. Nah, itu. Apalah, di mana lah itu kira-kira. Mungkin tahu, kalian tahu ya. Oke, itu itu. Ya, kalau bahasa kami kakek itu Yai gitu. Saya dipanggil kakek, nggak apa-apa lah ya. Memang sudah tua, nggak bisa dipungkiri umur itu kan. Ya, ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa saya harus mulai meninggalkan dunia hitam. Ini sudah masuk dunia putih nih. Kalau kalian mungkin masih dunia hitam semua ya. Kalau saya udah dunia putih nih, udah putih. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya. No question. Oh ya, satu lagi. Nanti kan ada pembelajaran kita kan asinkronus. Kalau kalian punya kesulitan, kalau kalian punya mau pertanyaan, you have something to ask. Oke, silakan hubungi saya di nomor WA 0812 71 Tolong ibu-ibunya, ibu-ibu ini suka nawar nih, nggak bisa ditawar 1.000 itu ya. Ya 1.000 tuh lah pas itu udah 1.000. Nggak bisa ditawar lagi ya. Modal kami kecil misalnya, dapatnya dikit 1.000. Oke, ya jadi 0812 7169 1000. Ya nanti silakan saja japri saya atau bisa juga di telepon ya. Kalau kalian ada kesulitan mengerjakan tugas-tugas. Ya, insya Allah nanti saya akan respon. Walaupun ada yang fast atau juga yang slow respon. Kalau saya slow respon jangan marah ya. Ya takutnya kalau saya slow respon kalian HP-nya dibanting. Ini lamonian Coach Ariel nih balasnya. Aku nih nak nanya sekarang tidak dijawab-jawab. Nah, HP-nya dibanting. Jangan deh ya. Iya. Oke, baik itu sedikit perkenalan dari saya. Sekarang kita lanjut perkenalan singkat saja. Silakan sebutkan nama, kemudian unit kerjanya di mana dan jabatannya sebagai apa. Itu aja ya. Oke, silakan. Saya mulai dari di kanan kiri saya ada Reta, ada Setiana. Silakan, Kak. Kalian kalau mau minum nggak apa-apa minum ya. Ya, Baik. takutnya kalian radiasi kalau kurang minum. Radiasi kan kalau kurang minum itu kan, kurang cairan tuh. Dehidrasi, Coach. Oh, itu. Kayaknya ada dokter nggak di sini? Protes dokter Dina nih kan, dokter Dina protes dia Din. Oke, lanjut Reta. Baik, Bapak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reta Distiana. Saya unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja, jabatannya Polisi Pamong Praja Ahli Pertama. Oke, ditempatkan di mana, Reta? Di kantor ya, Pak, di Morenim. Oh iyalah saya tahu kalau Mbak Renim. Maksudnya seksi apa gitu? Oh, Atau seksi tempat Binmas, apa? Bapak. Seksi Binmas. Binmas, oh, pembinaan masyarakat. Ya, Bapak. Oke, oh enak itu kalau kayaknya ada yang bimbingan saya itu yang dari ini angka golongan 2 di Binmas itu. Iya, banyak, Pak.
Enggak, ya bimbingan saya sebagai coach yang ada ya. Iya, ngedengar mereka kemarin. Ya, ada yang ngambil masalah penyuluhan larangan merokok di tempat umum gitu. Si Herdi, Iya, siapa itu? ini Ernita. nih. Ya. Oke, ada yang tentang Ade, kalau nggak Ade, Bimas juga ya, tentang larangan untuk merusak tanaman di area terbuka gitu. Ya kan Dan kalau Binmas kan saya, enak tuh banyak nanti isu yang diambil kan. iya, Iya, yang simpel-simpel saya seperti itu dan simpel simpel dan nyata. Jangan terlalu yang muluk-muluk nanti takutnya karena sebulan tidak tercapai. Yang simpel-simpel kayak gitu aja. Jadi bilang saya itu. Ada yang dia memberikan penyuluhan ke larang merokok. Saya bilang nanti coba nanti sasarannya anak-anak SMP karena anak SMP kan tanggung. Ya nanti bisa penyuluhan ke SMP gitu atau bisa bikin apa dan sebagainya. Oke Reta, thank you. Lanjut Farida Hanum. sih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Hanum, unit Hmm. kerjanya di UPTD Puskesmas Tanjung Inim dengan jabatan nutrisionis ahli pertama. Oh, nutrisi hari pertama. Oh, artinya kemarin Farida S1 atau D4? S1 Pak, S1 Oh, Ilmu S1 Gizi. gizi, S1 gizi ya. Mm-mm. Oke, sebagai nutrisionis. Oke, sebagai ahli gizi. Oke, enak tuh nanti nanti isu yang diambilnya tentang stunting ya. Sekarang kan Iya, lagi marah guys tentang stunting ya, ya. betul Iya, Pak. tentang stunting. Oke. Thank you dari Puskesmas Tanjung Enim. Ya, terima Ya. kasih Pak. Oke, saya punya saudara di Baturaja. Kalau ke Baturaja, saya kalau jalan darat lewat itu Tanjung Enim itu. Ya, betul Ya, Pak. betul ya? Lahat, Muaraenim, belok Iya, kanan, Tanjung Enim baru Baturaja ya. Raja. Oke, Farida orang Tanjung Enim asli. Iya Pak, asli Tanjung Inim. Oke, oke, thank you Farida. Terus di bawah Ya Farida ada Pak. MAD Hafitrian. Silakan. Terima kasih Coach Aril. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. MAD Hafitrian, jabatan saya sebagai pengendali dampak lingkungan ahli pertama di instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Oh di LH Asal ya. saya Kota Palembang, Pak. Oh dari Palembang. Terima kasih. Asli wong Palembang. Iya, Pak. Oh gitu. Oke, ya jadi tidak ini lagi ya. Tidak kaget lagi pagi-pagi ngirup cuko ya. Iya, Pak. Iya. Kalau saya di rumah bilang ke istri, sedia sedia terus Bapak di stok cuko. Tanjung Raja apa, Pak? Ya betul. Tanjung Raja. Iya, antara Indralaya. Tahu ya deh ya daerahnya. Tak tahu, Pak. Pernah kerja di Indralaya, Pak, dulu, Pak. Di Oh, pernah Indralaya. eh, Oh, oke. iya, Dosen pernah ya? di swasta ya. Oh, Mega Rimba, Pak. oke oke oke. Ada jabatannya di LH. Jadi ada pendidikannya apa kualifikasinya? Kualifikasinya kemarin S1 pertanian, Pak, ilmu Oh, tanah. pertanian. Oke 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 oke. Iya. Ya, itu Bu Bu Tuti itu S2 pertanian, ya? Tapi S2 lingkungan hidup. Ada ngajar kalian ya? Iya, nanti Pak, doain aja, Pak. Oke, iya. Lanjut S2 pokoknya deh ya. Ya, Lingkungan. kalau ditanya atasannya Iya, Pak. kenapa mau Siap, Pak. S2? Saya mau mengamalkan nilai kompeten. Nah, ada kan salah satunya itu kan belajar tambah henti itu kan? Nah, gitu. Iya, iya, Pak. Oke. Iya, Coach. Ya. Makasih. Oke Eh, deh. Jadi sebagai saya kira dari ini dari apa? Kesling. Kan di Unsri itu ada Kesling ya. Oh, dari lingkungan hidup. Oke, thank you. Lanjut di sebelah ada Kristalia Medina Tambunan. Silakan. Silakan, saya panggilnya ke Pak Kris ya. Ya, Kak. Cek. Ya. Perkenalkan, nama saya Kristalia Meda Tambunan, asal instansi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, masih itunya analis kebijakan ahli pertama. Oh, analis kebijakan yang pertama di DPTSP ya gitu ya. Ujungnya Iya, SP gitu. Ya. Saya kalau dengar kepanjangan dari tempat Kristina itu saya bayangkan gimana kalau terjadi bencana ya mau evakuasi ya. Pintunya cuma satu. Iya kan? Berdesak-desakan dia nanti ada. Gitu ya Kris ya. Tapi nggak gitu ya Kris ya. Iya. Saya kira one way one gate ya. Iya, Kak. Oke, thank you Kristal. Lanjut kita ada Siska.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Septriani. Saya sebagai perencana ahli pertama di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oh, Terima kasih. ditempatkan di Subak ini ya, Siska ya, Subak perencanaan. Perencanaan. Iya, Ah, oke, berencana terus pokoknya ya. iya, Iya, nggak tahu berencana. kapan terlaksana, pokoknya berencana terus ya gitu ya. Iya, Iya, mau rencana terus. Sekali-sekali realisasi, Siska. Masa kok merencanakan terus ya? iya. Oke, Siska Septiani dari Dinas Pariwisata. Oke, lanjut. Liza. Selamat pagi, Coach Ariel dan rekan-rekan semua. Oke. Nama saya Liza Junianti. Saya sebagai perencana ahli pertama di Sekretariat DPRD. Oh, Muara Enim. di Sekretariat DPRD. Oke, merencanakan juga ya Liza ya? Ya, merencanakan. Iya, Mbak rencana terus pokoknya saya. Mbak. Iya. Oke, di Setwan ya, Sekretariat Dewan ya, Sekretariat DPRD. Iya, benar, Pak. Artinya di Liza ditempatkan di Subak ya, apa namanya? Subak ya. Subak ya, Subak Perencana dan Anggaran. Ya, Subak Perencanaan dan Anggaran. Nah, di si Liza di bagian perencanaannya ya, atau Ya, bantu-bantu juga di anggaran. bantu-bantu juga. Oh, Soalnya dikit bantu-bantu. uangnya, Pak. Oh gitu, oke, 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 ya. Tapi nanti untuk aktualisasinya ya Liza sesuaikan dengan ininya ya, dengan kualifikasi, dengan jabatan dan juga dengan tugasnya sehari-hari gitu. Ya, Karena ya, jabatan ya, Pak. sebagai perencana, ya sebagai perencanaan nanti ambil isu atau nanti ambil kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan gitu, Iya, ya. Pak. Ya, Oke, terima kasih, Pak. oke Liza, di atas Liza ada Dina. Saya tahu nih dokter nih Dina nih. Oke, Selamat lanjut. pagi, Coach Ariel. Selamat pagi, Din. Perkenalkan, saya Dina Silvana. Saya sebagai dokter ahli pertama di Puskesmas Tanjung Agung. Asal saya dari Tanjung Enim asli. Oh, sama-sama Tanjung ya. Tanjung Agung, dua Tanjung Enim ya. Iya, betul, Pak. Tanjung Agung itu di ini ya si Dina ya. Antara Tanjung Enim Muara Enim atau sesudah Tanjung Enim? Sesudah Tanjung Enim, arah ke Batu Rajo, Pak, Oh, sebelum sudah Simpang Meo. perbatasan. Simpang Meo ya, tahu saya Simpang Meo. Simpang Ah, Meo. dekat situ. Kalau dulu rawan ya Simpang Meo. Belum. Iya. Iya. Oh, sebelum Simpang Meo. Simpang Meo masuk kecamatan Tanjung Agung ya? Iya, masih. Oh, oke. Iya, karena kemarin ada satu bimbingan saya yang sudah pulang apa dari selesai mengikuti PIM 3 atau PKA, itu tinggalnya di Tanjung Agung katanya. Dia di Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim, tapi tinggalnya di Tanjung Agung katanya. Hmm. Mm-mm. Nanti kalau Dina ke Tanjung Agung ke Indomaret, nah itu dia yang itu. Ada Indomaret kan situ kan? Ada, Pak, depannya. Nah, oh itu. Nah, itu yang namanya Pak Bobi itu yang ininya. Oh, Oke, nanti kalau Dina ketemu, salam dari Coach Ari, udah pasti kenal ya, karena bimbingan ah saya. ya, siapa? Iya, Heeh. 2 bulan saya bimbing jadi. Oke, thank you. Jadi untuk Dina, enak nanti Dina, karena Dina sudah apa ya? Maksud saya sudah terarah karena dia menduduki fungsional, fungsional bukan fungsional umum misalnya, memang fungsional ya, memang keahlian gitu, ahli ya, kan ada ahli pertama gitu ya. Nah, Pertama. jadi ketika nanti menarik isu, karena belajar kita tentang isu nih lebih banyak nanti ya di agenda ketiga ini. Jadi ketika nanti menarik isu, Dina enak nanti Dina tinggal mencari regulasi yang mengatur tugas rincian tugas seorang dokter ahli pertama. Bisa di Permenkes ada itu ya. Permenkes atau Permenpan, biasanya Permenpan dulu, nanti turunannya ke Permenkes. Lebih bagus sambil yang di Permenkes. Biasanya ada yang itu tuh, Din. Ada yang untuk penghitungan angka kredit. Biasanya ada itu tugas-tugas Ah ya, seorang dokter ahli pertama satu ini. Nah, gitu. Nanti narik isunya dari situ. siap. Dari situ. Ya, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti menarik isu yang bukan di jabatannya. Kan dia ada dokter ahli pertama muda, sama kayak kami kan. Kami kan Iya, ada bidan suara ahli pertama muda, Madya dan utama kayak gitu ya. Oke, jadi iya, enak siap, kalau siap. kalau Dina. Jadi yang nanti yang mungkin yang kayak rombongan Liza gitu ya, atau Siska atau Farida atau Reta. Nah, itu nanti kalian tanyakan ke atasannya. Uraian tugas saya apa sih di sini? Nah, kayak misalnya yang di Subak Perencanaan dan Keuangan, saya tanya ke Bapak itu Kasubagnya, tugas saya apa di sini?
Dan jangan mengambil tugas dari kasubagnya. Ya, karena kemarin di bimbingan saya ada tuh saya tanya tugasnya apa? Ini coach tugas saya. Wah, saya kok tugas kamu ini kayak tugas kasubag ya ada. Iya coach kata mentor saya ini tugasnya. Oh, itu tugas mentor bukan tugas kamu. Tugas kamu di bawah itu. Nah, jadi uraikan. Nah, uraikan itu biasanya rincian tugas itu ada dokumennya dari unit kerjanya. Nah, kalau tidak ada kalian rincikan. Tanya dengan kasihnya. Kayak yang tadi ya yang si Siska Liza Farida misalnya saya di Kasubag di Subag Perencanaan ini tugas saya apa misalnya apa menginput data apa misalnya seperti itu misalnya menyiapkan bahan penyusunan Renstra seperti itu tugasnya. Nah kalau untuk yang menyusun Renstra ya tugas atasannya Kasubagnya kalian di bawahnya di stafnya itu menyediakan bahan penyusunan Renstra misalnya itu. Misalnya ini kalau misalnya misalnya memeriksa Renstra atau memeriksa laporan apa namanya itu pertanggungjawaban itu KPJ ya apa itu. Nah itu tugas kalian bisa jadi membantu dalam pemeriksaan atau misalnya menginput hasil pemeriksaan yaitu ya itu jadi itu nanti itulah nanti yang akan bisa ditarik untuk isu. Nah, kalau sudah dapat dianalisis, kalian sudah belajar kan analisisnya kan? Baru dipilih nanti isu prioritasnya apa yang mau diselesaikan dan itu yang akan kalian jadikan aktualisasi untuk diselesaikan di masa habituasi. Kalian nanti coachnya siapa nanti? Coachnya? Yang ngajar agenda 4 siapa? Angelina. Ibu? Angelina. Oh, Ibu Angel. Oke, Ibu Angel. Ya, Bu Angelina ya. Ya, Ibu Bidadari Angel. Oke, thank you Dina. Lanjut sebelah Dina ada Olivia. Silakan Olive. Selamat pagi Coach Ariel dan teman-teman. Oke, Liv, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Olivia Putri Pratama, biasa dipanggil Olive atau Olivia, dari instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kebetulan di bidang ekonomi dan sumber daya alam, Pak, sebagai perencana ahli pertama. Di bawah bidang ada subin nggak si Olive? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Jadi di bawah Ya, bidang biasanya ada jabatan fungsional ya. ya betul. Oke, artinya nanti Olive mentornya Kabit ya. Mentoran berarti kabit ya, Pak ya? Ya, maksudnya gitu, Liv. Karena di bidang itu kalau tidak ada staf pelaksana di bidang itu, di bawahnya itu biasanya kasubit atau kasih gitu. Tapi makanya kamu di bawahnya lagi. Makanya tadi saya tanya kamu di seksi apa atau di subit apa di subak apa gitu. Ya karena kalian tatarannya itu di hierarkinya itu di staf pelaksana itu di paling bawah, nanti atasannya ke kasubag atau kasubit atau kasih, kemudian atasannya lagi baru kabit atau kabak. Kayak Liza kan kabak ya, karena di set one ya, kasubag atasnya kabak, gitu. Oke, thank you. Nanti dibuat uraian tugasnya dipelajari ya, Liv ya, tugasnya apa sebagai perencana. Oke, ini banyak perencana di sini ya. Iya, kayaknya nanti kalau coachnya nanti enak itu, ya bisa membantu perencanaan nanti ya, bisa terbantu oleh kalian merencanakan masa depan ya. Oke, dan terakhir kita ada Nyunyun. Kalau kata Mandra tuh Nyunyun katanya. Yuyun, ya, silakan Nyunyun. Yuyun. Terima kasih, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Agustin Putri, biasa dipanggil Yuyun. Instansi dari Kecamatan Rambang, Jabatan Perencana Ahli Pertama. Oh, perencana juga ya Yun ya? Iya, Coach. Rambang saja, enggak ada tambahannya. Enggak, Coach. Yang saya tahu Rambang kemarin saja. waktu saya masih di kelompok berapa itu ada Rambang Niru, ada Rambang apa gitu. Kamu Rambang saja ya? Iya, Coach. Rambang saja. Oh, Rambang. Rambang itu kan kalau untuk ngikat ternak itu kan sapi, kambing. Rambang kan namanya kan? Di Rambang misalnya kan?
Gitu ya. Oke. Oh, di mana itu Yun? Lokasinya Yun? Nah, ini kayaknya nge-freeze ini ya. Gangguan sinyal kayaknya. Oke. Baik. Ada satu lagi kayaknya ya pejantannya ya, belum belum muncul ini ya. Jangan-jangan belum bangun ini. Si siapa? Siapa namanya? Yang satu lagi yang belum bangun? Muazim. Azim, Pak. Muazzin. Muazim, Pak. Oke, padahal masih lama ya, ada ya azan ya. Kok dia sudah melaksanakan tugas? Muazzin. Iya, Yang Pak. iya, yang azan itu kan dia yang muazzin itu kan? Iya. Iya. Nah, ini muncul orangnya. Oke. Jangan-jangan ini habis azan subuh tadi langsung tidur ini muazzin ini ya. Iya. Zim, kenalkan dirimu Zim. Termasuk pengalaman Zim. Kau marbot di mana Mbak Zim? Pernah? Zim. Ya, Coach. Ya, oke ya. Yuyun tadi nge-freeze ya Yun, sinyal ya Yun ya. Iya, Coach. Oke. Maaf, Coach. Ya nggak apa-apa, kan itu hambatan kita, kita nggak tahu kan. Tapi nanti kalau bisa, kalau misalnya takut gangguan sinyal lagi, Yuyun zoomnya di atas pohon kelapa ya. Biasa kalau tempat tinggi kan udah sinyal kan, bawa laptop, duduk ke situ. Nah, kalau itu zoom kan, kalau haus tinggal metik dogan gitu ya. Bawa parang untuk buka dogannya ya. Kalau tanya, lah yang apa Yun kau manjat zoomnya biar sinyal lancar. Oke, just kidding Yun. Tapi kalau Iya. laksanakan nanti kau manjat ke lapon ya kayak gitu. Saya yang kena marah Oke. nanti. Salahkan oleh orang tuanya ini. Ini gara-gara diajar coach Arya anak aku bisa manjat ke lapon. Zim, ayo Zim, kenalkan Zim, dirimu Zim. Eh, Perkenalkan, nama saya Z.A. Muazim, asal instansi dari Kecamatan Muara Enim, dari Kecamatan Muara Enim dari bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Kecamatan mana ada bidang? Seksi kalau kecamatan itu tuh, ya kan? Iya Pak, salah. Lupa. Kecamatan seksi di bawah sekretaris Subak. Sekretaris camat kamu kan Rahman Saputra kan? Mm-mm, Pak Barusan kau Sekretarisnya. ikut tim di sini, ikut PKA di sini. Iya. Oke, kamu di mana? Ditempatkan di seksi apa? PMD Pak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sudah berapa banyak masyarakat yang kau berdayakan? Sudah berapa banyak masyarakat yang kau berdaya? Hmm, Kalau mas- yang masyarakatnya Pak, belum Pak, Oh, baru belum ada. Kalau perkenalan. cewek, sudah banyak cewek yang kau berdaya. Baru dikit Pak ketemu. Jangan deh, jangan ya. Kasihan tuh anak uang tuh ya. Iya. Jangan kau berdaya ya, jangan kau PHP ya. Iya, nanti kalau ceweknya ngomong, oh kau ini memperdaya saya gitu. Kau bilang, nanti di Dok Mazim ya sesuai dengan tugas saya di PMD, pemberdayaan masyarakat. Oke. Oh gitu, jadi tugasnya di staf seksi itu ya, Muazim ya? Iya Pak, Oke, iya. Tadi kenapa kamu telat, Muazim? Azan dulu nyari tadi. tempat Pak, mati lampu soalnya. Oh gitu. Saya kira kamu habis azan subuh tadi tidur lagi. Bisa azan kan? Bisa Pak. Oh bisa. Apa kita nak dengar muazin azan dulu? Jangan, jangan, jangan. No, no, no. Boleh Ih, Pak, tapi tidak merdu. ada merdu. Iya. Oke. Tidak merdu tapi menyaingi suara Bilal bin Rabah. Baik, thank you buat perkenalannya. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke pembelajaran overview materi, substansi materi dari agenda ketiga. Ya, oke. Sebentar ya. Di mana filenya? Maaf, maaf, saya lupa buka filenya. Oke, tadi saya katakan bahwa eh, di agenda ketiga ini mata pelatihannya yang apa ya? Nama agendanya itu panjang ya. Ya, mana ya? Lupa saya. Ya nggak apa-apa.
Ya, saya lupa saya di mana. Jadi kita pakai file yang tahun kemarin aja ya, nggak apa-apa masih sama kan? Ya, maaflah ya, maaflah coachmu ini ya. Iya, tapi bukan faktor U kayaknya. Oke, ya. Nah, namanya agak panjang ya. Oke, jadi pembelajaran agenda ketiga, peran dan kedudukan PNS untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu panjang namanya ya. Oke, nah seperti kalian ketahui bahwa di konsep pembelajaran dasar kalian, kita overview sedikit dulu tentang konsep pembelajaran. Kalian belajarnya per agenda. Jadi ada 3 agenda, agenda 1, 2, dan 3. Kemudian ketiga agenda ini diinternalisasikan, diterapkan, dan diaktualisasikan. Agenda 1 dan agenda kedua itu lebih banyak pada saat internalisasi. Ya, internalisasi itu memasukkan ke dalam diri. Makanya kalau kalian belajar di agenda 1 kemarin bagaimana menumbuhkan sikap perilaku bela negara, misalnya bagaimana meningkatkan pemahaman kalian tentang wasbang dan bagaimana mewujudkan orang atau pribadi yang siap siaga membela negara. Kemudian untuk nilai-nilai dasar juga internalisasi, walaupun pada intinya kalian sudah melaksanakannya, walaupun kalian cuma baru sebentar, baru mungkin sebulan ya, belum sampai 2 bulan atau 3 bulan di tempat yang baru ini, dia sebagai ASN ini, sebagai PNS. Jadi kalian sudah pernah menerapkan itu dan diinternalisasikan kembali, ditanamkan kembali dalam diri kalian itu nilai-nilai dasar PNS di agenda kedua. Dan di agenda ketiga ya, yang namanya panjang tadi kita singkat saja, kedudukan peran PNS, maka kalian nanti akan terapkan dan juga akan mengaktualisasikan. Jadi yang diterapkan itu di agenda ketiga, yang diaktualisasikan itu ketiga-tiga agendanya itu diaktualisasikan. Nah, diaktualisasikan. Kalau kita berbicara aktualisasi itu bagaimana kalian dari teori menjadi praktek. Nah, bukan menteorikan praktek, tapi mempraktekkan teori. Teori apa? Teori yang sudah kalian dapat di pembelajaran agenda 1, 2, dan 3. Gitu ya. Oke. Nah, ini nanti kalau misalnya kalian sudah mengaktualisasikan, maka akan diharapkan akan menjadi pembiasaan, habituasi. Makanya agenda keempat itulah starting point dari pembiasaan, membiasakan diri, ya, habit. Jadi kalau sudah terbiasa, dia tidak perlu lagi untuk diingatkan. Ade misalnya, Ade sudah terbiasa bangun jam 4 untuk sholat subuh, tidak perlu lagi pakai alarm Ade. Nanti terbangun sendiri. Nah, gitu kan deh. Oh, bangun dong. Lihat jam mau jam 4. Bangun jam 4 atau jam 4 lewat. Pokoknya terbiasa. Nah, jadi ya. Nah, begitu juga dengan pembelajaran Latsar ini. Substansi materi yang ada di pembelajaran Latsar ini diharapkan nanti kalian akan terbiasa. Dimulai dari masa habituasi. Nah, gitu. Nah, dengan adanya kebiasaan, terutama menerapkan nilai-nilai itu di agenda 1, agenda 2 maupun agenda 3, maka diharapkan kalian nanti akan menjadi seorang PNS yang profesional berkarakter. Berkarakter di sini maksudnya PNS yang menerapkan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil yang kalian singkat berakhlak, ya. Oke, itu harapan kita di pembelajaran pelatihan dasar ini, Latsar ini, harapannya ke situ. Nah, dengan menjadi PNS yang profesional yang berkarakter, ya, dengan menjadi PNS yang berkarakter, maka kalian nanti dapat menjalankan fungsi. Ada 3 fungsi kita sebagai seorang aparatur sipil negara. PNS juga bagian dari aparatur sipil negara, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Sebenarnya peran kita cuma itu. Kita melaksanakan kebijakan publik, kita melayani publik, kita juga perekat dan pemersatu bangsa. Oke. Kenapa kita dikatakan pelaksana kebijakan publik? Karena tugas-tugas kita itu asalnya dari kebijakan. Seperti kata saya Dina tadi, Dina kan tugasnya seorang dokter. Nah, ada kebijakan, misalnya dari
Permenpan mengatakan tugas-tugas seorang dokter. Turunannya misalnya ada kebijakan dari Permenkes tentang tugas-tugas seorang dokter. Maka ketika Dina menjalankan tugasnya sebagai dokter, ya, maka Dina sudah menjalankan fungsi yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Ketika Dina misalnya mengerjakan tugas-tugasnya yang sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Permenkes misalnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian dan ini jelas kita sebagai pelayan publik. Jadi sebagai pelayan publik kita yang memberikan pelayanan kepada publik, bukan kita yang minta dilayani. Paradigmanya kita yang melayani. Perekat dan pemersatu bangsa, jangan sampai kita sebagai seorang aparatur sipil negara itu memecah belah persatuan, ya. Justru kita mengeratkan, merekatkan dari latar belakang suku, agama, ya, apalagi adat, budaya yang berbeda-beda, kita sebagai PNS ini kita bisa menyatukan itu. Gitu ya. Makanya ada salah satu nilai yang kalian pelajari di agenda kemarin yaitu harmonis. Ada kan harmonis kan? Nah, di harmonis itu saling menghargai apapun latar belakangnya. Oke. Nah, baik. Karena kita masuk ke agenda ketiga, di agenda ketiga ini kalian akan dibekali dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government. Ya, itu mendukung terwujudnya smart government berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang aparatur sipil negara. Gitu ya. Nah, untuk agenda ketiga ini ada 2 mata pelatihan. Seperti yang kalian pahami, di pembelajaran agenda 1 ada 3 mata pelatihan, di agenda kedua ada 7 mata pelatihan, nah di agenda ketiga ini ada 2 mata pelatihan. Mata pelatihan yang pertama yaitu manajemen ASN, di mana manajemen ASN ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan ASN, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Sedangkan di Smart ASN, ya, mata pelatihan ini membekali peserta pelatihan dasar dengan kecakapan digital, kemampuan digital, ya, dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara dalam hal mendukung tercapaian tadi smart government, ya, e-gov, SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, gitu ya. Oke. Hasil belajar yang diharapkan dari kedua mata pelatihan ini, apa yang diharapkan, hasil belajar yang diharapkan dari kedua mata pelatihan ini untuk manajemen ASN, sebentar ya, untuk manajemen ASN, maka diharapkan kalian bisa paham, sebagai seorang ASN bisa paham ya, apa hak dan kewajiban, peran ASN itu apa, kemudian hak apa, kode etik ASN itu apa saja, ya, konsep sistem merit itu apa, dan pengelolaan ASN itu sendiri bagaimana. Dan Smart ASN itu diharapkan kalian mampu mengaktualisasikan kecakapan digital, ya. Jadi saya yakin kalian ini ada yang dari Gen Z ya, dari Gen Z, ada juga yang dari kelahiran Gen Z itu kelahiran 2000-an ya, ada juga yang dari kaum milenial, 2000-an milenial ya, 90, 90, 2000-an itu kaum milenial. Ya, beda dengan saya. Kalau saya ini dari kaum kolonial. Jadi bukan generasi milenial tapi generasi kolonial ya. Oke. Oke. Jadi saya yakin bahwa kalian sudah dekat dengan teknologi. Oleh karena itu, dimanfaatkanlah kemampuan kecakapan digital ini dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Good ya. Nah, itu. Oke. Baik. Nah, materi pokok untuk mata pelatihan agenda ketiga ini. Nah, untuk manajemen ASN itu ada 3. Kemudian untuk Smart ASN juga ada 3. Untuk manajemen ASN itu ada kedudukan, peran dan hak kewajiban kode etik ASN, kemudian konsep sistem merit dan pengelolaan ASN, kemudian mekanisme pengelolaan ASN. Untuk Smart ASN itu ada literasi digital Smart ASN, kerangka kerja literasi digital, kemudian ada kecakapan digital dalam organisasi, dan juga studi kasus literasi digital dasar. Nah, materi pokok ini itu ada di modul. Ada di modul yang kalian sudah buka di MEOC, pembelajaran MEOC. Ya. Sudah lihat belum modulnya?
Sudah lihat belum modulnya? Kedua modul ini. Zim? Muazim, sudah lihat belum modulnya Zim? Sudah lihat? Sudah buka? Sudah dibaca? Nah, jadi silakan dibaca ya, dipelajari. Ya, ini. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan overview modul pertama ya. Overview modul pertama. Bentar ya. Oke. Ya. Oke. Nah, di modul pertama ini manajemen ASN itu bisa kita lihat kita kelompokkan di tiga kelompok ya, tiga kelompok bahasan di modul pertama ya. Yang pertama tentang ketentuan umum, maksudnya ini untuk semua ya, untuk PNS dan P3K, kemudian manajemen PNS dan manajemen P3K. Ya, kita langsung saja, singkat saja. Ya, nah di ketentuan umum ini berbicara tentang hal umum, azas, prinsip, nilai dasar, kemudian kode etik dan kode perilaku. Nah, kode etik dan kode perilaku itu sebenarnya kalian sudah perdalam di pembelajaran agenda kedua kemarin, ya. Panduan perilaku atau kode etik dari nilai-nilai berakhlak itu diambil dari kode etik dan kode perilaku di Undang-Undang ASN. Nah, gitu ya. Ada fungsi, tugas dan peran, jabatan, hak dan kewajiban, ya. Apa saja hak ASN, apa saja kewajibannya, kemudian kelembagaannya, kemudian sistem merit, ya. Nah, mungkin ini yang baru, sistem merit dalam pengelolaan ASN. Oke, ada yang bisa membantu saya? Mungkin sudah dibaca modulnya. Apa sih yang dimaksud dengan sistem merit? Sistem merit itu apa ya? Meritnya pakai T ya, bukan pakai D. Kalau pakai D beda lagi. Are you married? Nah, itu merit yang pakai D. Oke. Apa itu sistem merit? Silakan. Open mic. Silakan. Atau raise hand dulu boleh. Kalau mau ngomong atau langsung saja silakan. Sistem merit apa ya? Yun, apa Yun? Menurut Yuyun apa Yun? Sepengetahuan Yuyun tentang sistem merit itu apa? Itu lebih ke manajemen ASN berdasarkan kompetensi atau Oh, kualifikasi kayak gitu, Coach. ya, oke. Jadi eh, pengelolaan ASN atau manajemen ASN yang kata Yuyun tadi itu berdasarkan kompetensi dan kualifikasi, ya, kompetensi dan kualifikasi tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras maupun kecacatan. Ya, makanya dalam penerimaan ASN itu dalam rekrutmen itu ada kadang-kadang formasi khusus untuk disabilitas. Waktu zaman kalian ada? Ada ya? Oke, Anda salah tahun berapa itu ada itu. Nah, itu tadi itu sudah termasuk penerapan sistem merit ya. Jadi di kaum disabilitas juga diberikan kesempatan untuk berkompetisi untuk menduduki jabatan sebagai seorang aparatur sipil negara. Oke, jadi sistem merit ini yang dikatakan Yuyun tadi, kualifikasi dan kompetensi itu jadi dasar dalam pengelolaan dimulai dari rekrutmen sampai dengan dan juga termasuk juga promosi jabatan. Ya, jadi penunjukan misalnya orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan di secara hierarki jabatan struktural di PNS ini, di ASN ini, maka diminta untuk sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Ya, kualifikasi di sini kita menafsirkannya ke keahliannya, latar belakang pendidikannya. Nah, seperti latar belakang pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kayak contohnya tadi ya siapa tadi yang nutrisionis tadi? Oke, si Siska ya.
Siapa ya tadi? Yang Ya, nutrisionis Pak. tadi. Oke, Saya Pak Farida. Farida. Nah, kayak Farida misalnya. Farida menduduki jabatan sebagai nutrisionis ya. Kayak ahli gizi, ahli pertama. Nah, kualifikasinya pas itu. Maka saya tanya lagi, kualifikasinya apa? Tadi ya S1 gizi. Itu sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Itu salah satunya. Oke, itu dimulai dari rekrutmen. Nah, termasuk kompetensinya di mana? Nah, kompetensinya itu dilihat dari hasil kalian mengikuti ini, hasil kalian di mengikuti tes kemarin, tes CPNS ya. Kan kalian kemarin tes CPNS-nya pakai kucing kan? Pakai kucing enggak? Oke ya. Kucing itu bahasa Inggrisnya apa itu? Cat. Cat itu kepanjangannya apa? Computer Komputer Assisted Test. Assessment test. Ya, oke. Jadi pada saat kalian tes kan sudah salah satu sistem ini adalah transparansi cirinya, ya. Nah, kalian kan secara transparan kan ada tadi kan secara transparan dinyatakan nilai-nilainya tadi ya. Misalnya dari untuk apa tadi? Apa ya bagian-bagian kalau saya dulu kan masih manual tesnya. Apa sih namanya KBE, itu yang SKB, wawasan kebangsaan apa itu ya? wawasan kebangsaan, Nah Wawasan terus kebangsaan, apa TIU, tes TIU. intelijensi, tes Ya, intelijensi umum, Pak. nah tes intelijensi, nah kan langsung kelihatan kan, itu dapat itu harusnya transparansi, sistem itu transparansi, ada transparansinya, tidak disembunyikan, ya. Oh, misalnya pada saat tes, wah, Farida misalnya tahu, oh nilai saya sekian. Oh, nanti artinya sudah dia lewat passing grade, misalnya ketemu passing grade-nya. Nah, tinggal nunggu perankingan nanti untuk karena sesuai dengan formasi kebutuhan, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu. Jadi kalian berbahagialah yang CPNS yang kalian ini, yang sekarang ini ya. Artinya kalian itu sudah melakukan sistem merit dan pure dan murni. Artinya murni memang benar-benar berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. Tidak ada ordal-ordalan. Ya kan? Iya, tidak ada ordal-ordalan, tidak ada kalau dulu kan ada isu-isu saya tidak tahu juga ya, nyogok gitu, harus ada orang ke dalam, orang dekat kalau mau jadi PNS kan. Nah, kalau kalian langsung dari hasil CAT langsung ketahuan dan memang transparan, memang murni. Karena nanti di pengumuman juga dilihat, oh misalnya ada 3 yang diterima 1, nanti lihat ranking satunya siapa dari nilai itulah Farida ranking 1, misalnya kedua siapa, karena jatah 1 maka ranking 1 itu termasuk penerapan dari sistem merit ya. Nah, begitu juga dengan pada saat misalnya pejabat untuk menduduki jabatan tinggi pertama, misalnya untuk dipromosikan menjadi kepala dinas itu ya, maka dia harus mengikuti kompetensi dulu, harus berkompetisi. Harus berkompetensi, harus ikut asesmen, harus ikut apa gitu ya, dan memenuhi persyaratan kualifikasinya apa persyaratannya. Kalau dulu ya kepala daerah kadang-kadang asal tunjuk saja. Oh, ini jadi ini jadi ini. Kalau ditanya, ini kenapa ini Pak? Kok ini ditunjuk jadi ini? Kayaknya dia kompetensinya kurang deh. Pendidikan juga kayaknya tidak nyambung gitu. Nah, nanti kepala daerahnya jawab, kalau dulu kepalanya jawab, ini ada perdanya. Perdanya itu tahu kan perda? Pertalian darah. Iya, ada pertalian darah gitu. Iya. Siapa saja perdanya? Perdanya itu AMPI. AMPI itu anak menantu ponaan ipar. Jadi di lingkungan itulah kan. Iya. Kalau enggak anaknya, enggak mantunya, enggak ponaannya atau iparnya. Jadi AMPI. Kalau sekarang enggak ada lelang, ada kompetensi. Mungkin kalian kan walaupun baru mungkin pernah dengar ya, ada seleksi itu ya. Ada seleksi ya. Sebentar ya, gimana Pak? Sudah ya? Sudah apa? Belum. Ini ada titipan dari Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasih Pak. Kasih ya. Oh, siap. Kan pengumuman itu dibacakan. Oh, untuk masuk panitia akademi ya. Oh iya. Katanya kalau panitia akademi itu dapat kemudahan kurikulum. Maksudnya itu ada tambahan lagi. Oh, siap. Aku dengar ya kan 10 besar katanya seperti itu. Oh, ini benar. Alhamdulillah. Sip.
Oke, makasih Michael. Oke. Sukses ya. Sorry ya nggak bisa nganter ya. Oke, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu tadi ya. Jadi misalnya di sistem merit adalah misalnya pada saat mungkin kalian pernah dengar istilah ada lelang jabatan gitu ya. Yang siapa yang misalnya dibuka oleh misalnya pemerintah Kabupaten Muara Enim. Ini kami ada jabatan kepala dinas yang kosong yang diisi oleh PLT. Nah, mulai siapa yang berminat mengajukan permohonan dan bukan hanya di luar Enim, bisa juga dari luar mengikuti seleksi itu. Nah, itu termasuk salah satu penerapan dari sistem merit. Oke, lanjut kita. Oke, selanjutnya itu di kelompok kedua, kelompok matrikuler ada manajemen ASN dan manajemen P3K. Seperti kalian ketahui bahwa ASN ini terdiri dua, ada PNS dan ada P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di manajemen apa saja yang dikelola, baik PNS maupun P3K, ada yang membedakannya. Ya kan, ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Misalnya, ada yang tahu perbedaannya? Gajinya Pak lebih besar. itu dari PNS-nya itu deh. Maksudnya pengelolaannya deh. Iya. Udah kalau ada yang mau gaji lebih besar, pindah aja P3K. Nggak dapat Tapi pensiunan, Kak Adi. Nggak dapat pensiunan kalau P3K. nah itu ya. Kalau kita lihat di pengelolaan PNS itu ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Di manajemen P3K itu tidak ada pengelolaan atau manajemen jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, ini yang menandakan apa yang dikatakan oleh Muazzim tadi. Mana Muazzim tadi? Bahwa yang membedakan P3K dari PNS salah satunya adalah itu tadi P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Oke, ya. Makanya dia tidak ada manajemen begitu di P3K. Jadi pengelolaan P3K tidak ada yang mengurus itu maksudnya, ya. Oke, untuk yang lain sama ada perlindungan sama, kemudian ada pemutusan perjanjian kerja. Nah, kalau yang di ini yang di PNS ada pemberhentian. Kalau kita lihat yang P3K ya pemutusan dari kerja artinya dikontrak dia ya. Berapa tahun gitu ya, ada perjanjian kerjanya. Tapi kalau yang ini yang manajemen PS itu diberhentikan. Baik pemberhentiannya pensiun maupun bukan pensiun. Nah, pemberhentian yang bukan pensiun itu lebih banyak karena disiplin tadi. Tapi sama dia ada juga pengelolaan bagaimana kedisiplinan PNS, bagaimana kedisiplinan P3K. Ya, jadi kita PNS ini ya bukan berarti kita sampai pensiun dapat. Kalau kita melanggar kode etiknya atau hal-hal yang melanggar dari kode etik seorang PNS atau aparatur sipil negara, maka dia juga diberhentikan. Bisa diberhentikan sementara, bukan diberhentikan sementara, diberhentikan permanen ya, diberhentikan ya sebagai seorang pegawai negeri sipil, termasuk salah satunya mungkin dia melakukan tindak pidana gitu, ya kan? Tindak pidana termasuk salah satunya korupsi, gitu ya. Oke. Nah, korupsi itu melanggar nilai apa coba? Kita ke flashback ke agenda kedua, korupsi. Korupsi tidak menerapkan atau menjalankan nilai mana? Nilai dari berakhlak. Yo, baru kemarin selesai. Masa kamu sudah lupa? Baru kemarin belajar selesai agenda 2. Saya sudah lupa. Akuntabel, Pak. Akuntabel, Pak Ustaz. Betul sekali. Akuntabel. Nah, di akuntabel itu pada panduan kode etik dan kode etik dan panduan perilaku bahwa ya seorang pegawai negeri sipil itu jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Gitu. Jadi jujur dan berintegritas tinggi itu larinya kepada bagaimana kita untuk tidak melakukan korupsi atau kita
bukan, atau kita juga bukan sebagai pelaku korupsi. Ya, oke. Baik. Nah, itu ya, itu yang membedakan antara manajemen PNS dan manajemen P3K. Kalau menurut kalian apa lagi? Ada enggak yang membedakannya? Artinya ada di PNS tidak ada di P3K, atau sebaliknya ada di P3K tidak ada di PNS. Dari sub-sub pengelolaannya. Ada yang Pangkat dan membedakan? jabatan, Pak. Oh, Karir, pangkat dan jabatan. Yang mana? karir coach. Oke, pengembangan karir. Oke. Jadi kalau PNS dia ada pangkat dan jabatannya ya. Ya. Oke. Ini kalau PNS kan kayak kalian kan ada pangkatnya kan? Ya, pangkatnya kan pangkat dan golongan gitu ya. Kalau misalnya 3A itu apa? Penata muda ya. Betul ya? Pangkatnya penata Ya, muda, iya coach. golongan 3A. Nah, seperti itu ya. Penata muda, kemudian penata muda tingkat 1, penata tingkat 1, pembina tingkat 1. Kalau saya di pembina utama muda, mentok di situ. Ya. Kecuali kalau saya pindah. Ya, saya batasnya sudah batas sudah nggak bisa lagi untuk ke atas lagi, ya. Oke. Oke, itu ya. Nah, kalau di ini kalau kita di sini kayaknya enggak ada yang ngusul pangkat dan jabatan kalau di manajemen P3K ya. Kayaknya kalau misalnya dia di golongan sekian, nah terus golongan itu terus dia enggak bisa naik-naik kayaknya. Iya kan? Oke. Baik, saya rasa cukup untuk manajemen ASN. Ada pertanyaan tentang overview substansi dari mata pelatihan manajemen ASN? No, no question. I hope no. Bukan I hope yes, I hope no. Iya. Oke. Kenapa I hope no? Supaya kalian bisa langsung mengerjakan tugas-tugas dari saya untuk hari ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke modul kedua, yaitu Smart ASN. Nah, singkat saja, tadi dikatakan bahwa Smart ASN ini bagaimana kalian ya menumbuh kembangkan atau meningkatkan kembali kemampuan literasi digital kalian dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Oleh karena itu, substansi materi dari mata pelatihan Smart ASN ini itu kita lihat itu semuanya berbicara tentang literasi digital. Ya, bagaimana melek, istilah kita tuh melek lah kalau literasi itu, melek digital. Ya. Saya yakin kalau orang ini 10 ya, orang 10 ini enggak ada yang enggak melek digital ya. Kalian semuanya sudah melek digital ya. Enggak ada yang gaptek. Ya. Ada enggak yang gaptek? Enggak ada kan? Oke, iya. Lebih parah lagi enggak ada yang lotek. Jadi ada yang gaptek, tingkatan bawahnya lagi lotek. Kalau gaptek itu gagap teknologi, kalau lotek itu lolo teknologi. Tahu lolo? Iya. Oke. Kalau kalian sudah melek digital, artinya kalian sudah punya literasi digital yang bagus, ya. Memang sudah generasinya gitu, enggak bisa kita pungkiri ya. Jadi kalau kalian enggak ikut itu ya ketinggalan. Nah, itulah kalau kita hubungkan dengan agenda kedua nilai adaptif. Iya kan? Kita beradaptasi. Oke. Nah, kita kembali ke sini ke modul Smart ASN ini itu berbicara tentang literasi digital. Tentang literasi digital. Nah, literasi digital di sini ya, itu ada beberapa subkomponennya. Itu ada pilar literasi digital, yang terdiri dari bagaimana seorang ASN itu beretika bermedia digital, bagaimana seorang ASN itu menerapkan atau membiasakan budaya bermedia digital, bagaimana seorang ASN itu menunjukkan bahwa dia cakap bermedia digital, dan bagaimana seorang ASN itu aman dalam bermedia digital. Oke, ya. Oke, jadi nanti di aktualisasi saya lihat kalau bimbingan saya itu banyak yang berbau-bau digital seperti itu. Nah, dan ini nanti kalian untuk pendalamannya bisa lihat di sini tentang digital itu sendiri. Bisa dibaca, bisa dipahami, bisa dipelajari dari modul Smart ASN ini. Oke. Baik.
Kita akan lanjutkan. Sebelum kita masuk ke penjelasan tugas asinkronus, saya sedikit akan memaparkan tentang di mana sih letak kontribusi agenda ketiga dalam penyusunan rancangan aktualisasi. Ya, oke. Seperti yang kalian ketahui bahwa di agenda keempat kalian akan melakukan aktualisasi di masa habituasi. Nah, pelaksanaannya dimulai dengan kalian menyusun RA atau rancangan aktualisasi. Kalau kelompok ini saya yakin pasti bagus semua rancangannya. Kenapa? Karena di kelompok ini banyak jabatannya sebagai perencana. Ya, rancangan itu kan membuat rencana kan. Iya. Tadi saya lihat jabatannya perencana, nah gitu ya. Oke, jadi nah kita lihat di sini ya, ini sekilas saja. Ini ada beberapa langkah-langkah atau alur pikir proses penyusunan RA. Nanti akan dijelaskan oleh coach-nya nanti ya. Kita tidak membahas ini, tapi kita akan fokus di antara langkah-langkah ini, proses penyusunan RA ini. Nah, di mana sih letak kontribusi agenda ketiga? Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa dalam penyusunan RA kalian berangkatnya dari isu. Berangkatnya dari isu, ya. Nah, ketika kalian mengidentifikasi, ketika kalian juga mendeskripsikan isu, maka yang kita lihat, kita kaitkan itu substansi materi agenda ketiga. Jadi ketika kita menggali isu, mengidentifikasi isu, kita merefleksikan, refleksi, flashback kembali kondisi yang ada di unit kerja kita gimana. Nah, dan juga kondisi yang kita harapkan gimana dalam kaitannya dengan manajemen ASN. Dalam kaitannya dengan manajemen ASN, dengan ASN itu sendiri, nah kondisinya bagaimana di unit kerja kita. Kalau dalam kaitannya dengan smart ASN, kondisinya bagaimana. Nah, gitu. Dan yang diharapkan apa. Nah, itu yang menjadi gap namanya. Nah, dari gap itu nanti akan muncul isu. Ya, kita membandingkan dulu. Maunya begini, yang terjadi begitu. Ya kan? Kondisi yang diinginkan ini, kondisi yang ada begitu. Maka dia timbul gap namanya. Nah, sumbernya dari gap itu muncul isu. Nah, sumber isu itu bisa di sini, dari individu, unit kerja atau organisasi. Ya, untuk laksana ini kita stressingnya ke individu. Nah, lingkupnya makanya tadi saya tanya, uraian tugas kalian apa? Maka lingkupnya itu ditusi jabatan. Kalian harus pahami dulu tugas saya apa. Saya sebagai perencana, saya sebagai dokter, saya sebagai nutrisionis. Nah, tugas saya apa? Harus pelajari tugas-tugasnya supaya kalian bisa merefleksikan kondisi. Dan jangan lupa itu dikaitkan dengan substansi materi dari agenda ketiga, baik itu manajemen ASN maupun smart ASN. Jadi mengidentifikasi itu kalau bahasa kita tuh mencireni. Kalau orang Palembang tuh ngomongnya keciren ya. Nah, saya misalnya karena sudah kenal dengan Ade, nah begitu mungkinnya beberapa waktu kemudian atau setahun atau sebulan kemudian saya melihat Ade, saya langsung keciren. Kayaknya itu Ade yang laksar kemarin jadi kelompok 1. Nah, itu namanya mengidentifikasi, ya. Oke. Nah, setelah kita mengidentifikasi, kita deskripsikan. Nah, begitu juga ketika kita mendeskripsikan, kita kaitkan dengan substansi materi yang ada di agenda ketiga. Nah, kita kaitkan substansi materi dengan ada ketiga. Dengan menyajikan data atau fakta dan juga dampak. Ada data dan fakta di situ. Data bisa berupa angka, ya. Fakta bisa berupa dokumen. Misalnya kalian mengatakan bahwa selama ini ketika kita misalnya membutuhkan data, misalnya susah untuk mencari, maka ada data dan faktanya. Misalnya lama waktu pencarian, gitu, ya. Oke. Dan juga dampak dari isu tersebut apa? Ya, dampaknya apa? Ya, yang terkena dampak itu siapa dan apa dampaknya. Nah, kaitan yang ketiga, peran yang ketiga dari agenda ketiga dalam penyusunan RA, yaitu ke sini. Ketika kalian mencari gagasan kreatif untuk memecahkan isu ini. Nah, ketika kalian merumuskan gagasan kreatif,
Ingat, kembali lagi ke agenda ketiga. Apakah gagasan kreatif kita itu berkaitan dengan manajemen ASN atau dari dalam diri ASN itu ke oknumnya, ke personnya, atau ke tata kelolanya yang berkaitan dengan smart government, smart ASN yang berkaitan dengan literasi digital tadi. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ini nanti yang lebih detail lagi satu yang tidak di lingkar ini nanti coach kalian akan menjelaskan. Kalau yang ini saya hanya memaparkan di mana sih peran agenda ketiga supaya kalian tahu untuk apa sih kita belajar agenda ketiga. Ah, gitu ya. Kalau agenda kedua di sini perannya. Ah, yang merah ini, tapi nanti yang agenda kedua kemarin nanti ya. Nah, ini ya, yang di merah ini itu yang di peran dari agenda kedua. Oke. Baik, so far you have any question? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita sampai kegiatan terakhir kita, yaitu penyelesaian tugas asinkronus. Coba kalian buka GC, Google Classroom. Di situ sudah saya lampirkan tugas kalian selama 2 hari. Di hari pertama itu. Ada ya? Oke. Dan itu tugas itu hanya untuk kelompok 1. Jadi nama-namanya itu hanya nama kelompok 1. Oke, memudahkan saya nanti mengoreksinya ya. Nah, coba kalian lihat filenya. Sudah, bisa diunduh enggak filenya? Kalau tidak bisa ya saya masukkan di sini aja. Saya lampirkan di sini boleh ya. Bisa kalau misalnya kalian sedang tidak membuka GC Google Classroom. Sama ini filenya sama. Nih. Oke. Itu filenya. Ya. Oke. Sudah saya masukkan di kolom chat, di Google Classroom juga ada, ya. Oke. Saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas agenda ketiga sebelum pembelajaran kita berakhir ya, sebelum pembelajaran kita untuk sinkronus pagi ini berakhir. Oke. Bentar ya. Oke. Ya, ya saya yang buka versi Word-nya, ya. Nggak apa-apa sama kok isinya. Coba lihat versi ini versi Word. Tugas agenda 1, agenda 2. Nah ini sama isinya sama kok, ya. Jadi untuk hari ke-8 hari ini, hari Rabu tanggal 23, kalian ada 2 tugas individu, tapi tidak ada tugas kelompok ya. Tugas individu pertama itu sama seperti yang sebelumnya, membuat learning journal, ya. Learning journal 2 hari, besok juga membuat learning journal, di mana isi learning journal itu kalian bercerita pengalaman pembelajaran, pengalamannya berupa apa, substansi dan metodologi, ya. Substansi pembelajarannya apa, kemudian proses pembelajaran, metodologi pembelajarannya di mana. Baik sinkronus maupun asinkronus, durasi video maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit ya. Kemudian dikumpulkan hari ini paling lambat jam 23:59. Ya, oke. Maksimal 5 menit. Maksudnya jangan lebih dari 5 menit ya. Tapi jangan juga setengah menit. Mentang-mentang maksimal 5 menit setengah menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muazim, peserta kelompok 1 bla bla bla. Berikut saya akan menceritakan pengalaman belajar saya di hari ke-8. Demikian pembelajaran saya. Terima kasih. Nah, mana pembelajarannya? Sudah penutupan pembukaan. Ya, paling tidak ada cerita sedikit ya. Nah, apa yang kalian dapat, misalnya apa yang kalian rasakan saat pembelajaran gitu. Oke, dan yang kedua adalah identifikasi dan revisi implementasi manajemen ASN dan small ASN. Anggap saja ini sebagai pra-aktualisasi. Ya, anggap saja ini sebagai
dasar kalian menyusun rancangan nanti. Nah, biasanya coach itu kalau mau bimbingan yang pertama sekali tanya pembimbing itu isu yang diangkat apa. Nah, jadi kalau kalian mengerjakan tugas dari saya ini, anggap saja kalian sudah mempersiapkan mesiu, senjata. Iya, kan kita nak perang kan? Iya, nak perang di aktualisasi, anggap saja itu. Di mana saya minta kalian menggali beberapa isu aktual di berkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN dan mata pelatihan Smart ASN. Masing-masing mata pelatihan itu 3 minimal. Coach, saya punya 5 manajemen ASN, 10 Smart ASN. That's okay, good. Coach, saya punya 4 Smart ASN, 3 manajemen ASN. Okay. Coach, saya punya 1 manajemen ASN, 1 Smart ASN. OMG, oh my God. Gitu ya. Saya mintanya 3 gitu ya. Oke, 3 masing-masing itu. Nah, kalian deskripsikan isu tersebut dengan menghadirkan data dan fakta, ya. Kemudian uraikan dampak dan pihak terdampak. Hasil identifikasinya dibuat dengan format seperti ini. Nah, gini. Cukup melengkapi format ini saja. Ya, nama peserta MAD Hafitrian, NIP bla 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 bla. Instansi pemerintah kabupaten apa tadi? Muara Enim, unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Boleh kalau mau ditambah apa ya? Tusi seksi atau subin apa bisa ya. Nah, misalnya nih, ini ada isu aktualnya apa? Kondisi saat ini gimana? Kondisi yang diharapkan apa? Dampaknya apa? Pihak terdampak siapa saja dan keterkaitan dengan mata pelatihan agenda ketiga apa? Nah, gitu. Ya. Jadi kalian buat seperti ini saja. Hasil identifikasi dibuatnya dalam metrik tidak berbentuk makalah tapi berbentuk metrik ya. Kemudian kalian buat bahan tayangnya nanti buatlah semenarik mungkin karena nanti akan dipaparkan hari besok, hari Kamis. Ya. Oke. Waktu pengumpulan hari ini dan dikumpulkan hari ini juga. Tugas ke-9 hari Kamis sama seperti hari ke-8 membuat learning journal ya. Kemudian tugas kelompok observasi virtual implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Ya, ini diskusi di kelompoknya. Saya bagi 2 kelompok nanti. Silakan kalian deskripsikan observasi di mana, lokusnya, kemudian bagaimana implementasi manajemen dan Smart ASN di lokus tersebut. Apakah sudah sesuai dengan konsep, teori dan regulasi yang dipelajari? Jika sesuai, ya, maka rekomendasinya apa untuk meningkatkan? Jika belum sesuai, maka apa rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, laporan dibentuk dalam paper, tulisan minimal maksimal 10 lembar halaman, kertas A4, huruf Arial 11, spasi setengah dan huruf Arial ini. Di situ tidak ada ya, huruf Arial ya, huruf Arial. Oke, ukuran 11, spasi, satu setengah dan bentuk PDF. Waktu pembuatan Kamis, bla 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 bla. Oke. Itu ya. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang tugas asinkronus. Silakan. Ada yang mau bertanya? Jelas, Pak. Terima kasih. Izin Pak, Ya, silakan. Tadi yang buat isu tadi itu harus ada data faktanya gitu ya Pak ya? Ya, apa sih boleh data faktanya boleh dalam bentuk cerita atau berbentuk angka. Tapi tadi di tabel matriknya nggak dicantumin ya Pak ya? Oh, itu di kondisinya itu, kondisi. Oh, di kondisi. Di kondisi yang diharapkan dan kondisi saat ini. Di situ yang dijelaskan. Ya. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, mohon maaf kita agak cepat karena saya mau membimbing evaluasi seminar RA ya di angkatan 1 golongan 2 yang hari ini akan seminar RA. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya di pembelajaran hari ke-9 dengan agendanya besok cuma paparan tugas individu yang dibuat hari ini. Ya, makanya buatlah semenarik mungkin ya.
Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Pembelajaran sinkronus pertama agenda ketiga pada hari ini saya akhiri dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Coach Arif. wabarakatuh. Oh ya, Terima kasih, Coach. maaf sebelum saya akhiri, di tugas kelompok tadi belum ada pembagian kelompok ya. Iya. Oh iya. Nah, silakan susun. Saya minta ada susun deh ya. Ada susun, bagi saja ini orang 10 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10. Orang 10 bagi 5, ya. Di mana kelompok 1 diketuai oleh Ade, kelompok 2 diketuai oleh Muazim. Nah, nanti silakan saya anggotain siapa saja, ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi terima kasih. Bye-bye. Izin saya live duluan ya. Terima kasih, Coach. Semangat. Terima kasih, Terima Coach. kasih, Coach. Iya, tetap semangat, harus semangat.